Jadi Rek, kemarin itu saya ada kesempatan untuk liburan ke ibu kota dan nyobain berbagai macam transportasi umum baru di sana. Dan waktu jalan-jalan, saya ngelihat kebanyakan orang di sana itu ada yang pakai headphone untuk menemani perjalanan mereka. Dan salah satu produk yang saya notice paling banyak dipakai yaitu Keep Wireless TH60. Halo Rek, kembali lagi dengan saya. Dan akhirnya kita sudah memasuki tahun 2024 dan barang pertama yang pengen saya bahas itu adalah sebuah produk dari Keep Wireless dengan seri TH60. Ya, ini adalah sebuah wireless headphone dari Keep Wireless yang seperti saya bilang di awal tadi, banyak banget yang pakai headphone ini gitu. Dan saya penasaran, atau mungkin kebanyakan dari kalian juga udah pada tahu ya kalau produk ini kualitasnya kayak apa. Tapi di sini saya belum pernah nyobain, jadi saya bener-bener pengen tahu banget. Mulai dari bagian boxnya yang bisa kita lihat bener-bener terasa fresh, terasa berbeda, terasa colorful dari beberapa produk di kelas ini ya. Terlihat sangat cocok untuk kebanyakan remaja kekinian dengan tulisan TH60 yang super gede dan ada gambar produknya langsung terpampang di bagian depan. Dan untuk varian warna yang bisa kalian pilih, ini itu banyak banget karena Keep Wireless ini nyediain beberapa kombinasi warna gradiasi yang bisa kalian pilih waktu kalian beli di official store-nya mereka. Di bagian atas kosong, di bagian kiri kosong, di bagian bawah ada semacam aksen media player yang bisa kita lihat cukup menarik gitu dipandang. Dan di sebelah kanannya ada tulisan yang kecil, Power for a Wireless World. Dan di belakang hanya beberapa spek teknis aja. Untuk apa saja yang kalian dapatkan di dalam boxnya, sudah pasti tentu saja yang pertama adalah unitnya. Lalu ada buku manual dan kartu garansi yang sudah jadi satu, kabel aux, kabel charger. Hal pertama yang langsung saya notice dari si TH60 ini, kalian pasti bisa tebak apa? Ya, bukan warnanya, bukan. Tapi bobotnya, Rek. Waktu dipegang itu loh. Kerasa kayak mainan banget. Bener-bener kerasa ringan, kerasa enteng. Dan di sini waktu saya tes, ternyata memang bobotnya ada di angka 159 gram. Dan buat saya itu termasuk ringan banget untuk sebuah headphone ya. Dengan bobot yang ringan seperti itu, bahan yang kita pegang itu kerasa banget plastiknya. Jadi waktu megang si TH60 ini udah enteng, bahannya bener-bener kerasa dari plastik. Tapi build quality-nya buat saya ini masih tergolong bagus. Udah saya stretching kiri kanan depan belakang, tidak ada perasaan yang bikin saya takut kalau dia akan patah. Dan nggak terasa ringkih juga. Jadi buat saya build quality-nya untuk sebuah headphone ringan yang pakai bahan plastik ini udah cukup oke. Nah, kalau bagian desainnya di sini buat saya ini desain yang bener-bener TH banget sih. TH series kan banyak ya kalau kalian tahu. Dan TH60 ini salah satu yang menurut saya paling rame ya. Di bagian atas cukup simpel aja, hanya ada kayak lapisan kulit sintetis dan di bawahnya ini ada foam yang bener-bener empuk menurut saya. Di bagian kiri kanannya hanya ada aksen garis yang menunjukkan ini adalah extendernya. Dimana extendernya buat saya ini ukurannya juga udah cukup pas. Nggak panjang tapi juga nggak pendek. Dan di bagian ear cup-nya di sebelah kiri dan kanan hanya ada logo Keep Wireless yang kecil yang menurut saya tidak terlalu mencolok ya. Di bagian dalam tangkainya di sini ada marking L sama R yang mungkin agak nggak terlalu kelihatan kalau nggak kalian lihat dengan teliti ya. Bagian earpad di sini juga menurut saya cukup oke aja. Foam yang dilapisi kulit sintetis ini juga kerasa masih nyaman waktu dipakai di bagian kepala. Cuma buat saya di sini ukuran earpadnya masih terlalu tipis ya, karena bagian daun telinga saya ini masih nempel di bagian speaker dalamnya. Walaupun di bagian dalamnya ini juga ada bantalannya sendiri, tapi tetap kerasa nggak enak kalau dia lagi bergetar. Kenyamanan yang ditawarkan sama si TH60 ini juga menurut saya cukup biasa aja. Bahkan saya
punya ekspektasi kalau ini akan seperti Lenovo ThinkPlus TH10 ya, karena mereka dari satu jajaran ThinkPlus juga. Tapi ternyata tidak. Yang TH60 ini sedikit lebih nyaman dibanding TH10. Ya, walaupun bagian earpadnya emang nggak jauh berbeda sama TH10, tapi bagian atasnya sedikit memberi kita kenyamanan yang agak mendingan. Dan untuk clampingnya, di sini clampingnya nggak kerasa menekan, sedikit loose, tapi bagusnya, waktu saya coba geleng-geleng, itu dia masih bisa bertahan di posisi kepala yang nggak terlalu jauh dari sebelumnya. Jadi buat saya, walaupun kalian geleng-geleng ekstrim, ini mungkin masih bisa bertahan. Nah, kalau untuk headrest di sini sayangnya buat saya gak terlalu kerasa nyaman karena kerasa sedikit mengekang, walaupun yang menyentuh bagian kulit kita itu nggak terlalu bikin sakit kulit ya, tapi tetap ada rasa kekangan yang bikin saya nggak nyaman waktu headrest di bagian leher. Kenapa kok bisa begitu ya? Karena artikulasinya sendiri yang menurut saya masih kurang ya. Di sini kalian bisa fold dan bikin dia lebih ringkes. Terus ada tilt untuk bagian ear cup-nya yang atas bawah, tapi kalian nggak bisa ngerotate bagian ear cup-nya. Jadi buat saya, sayangnya cuma di situ aja sih. Nah, jadi kalau kalian tahu, ear cup yang nggak bisa diputer itu kan biasanya agak susah waktu fitting di bagian kulit telinga kita ini. Dan ternyata, perkiraan saya cukup sesuai ya. Ini suaranya cukup bocor. Dan mungkin jarak 80 cm sampai 100 cm itu masih kerasa kedengeran kalau volume musik kalian itu 90% sampai 100%. Lanjut di bagian konektivitas, si TH60 ini punya dua konektivitas. Yang pertama adalah Bluetooth yang versinya sudah 5.3 dan kabel aux. Nah, tapi di sini perlu catatan juga kalau kalian pakai kabel aux-nya, kalian itu nggak bisa pakai beberapa fitur yang ada di TH60 ya, karena dia tipenya yang 2 garis. Jadi dia nggak bisa pakai mikrofonnya dan nggak bisa pakai semua tombol-tombol yang ada di TH60 ini juga. Nah, untuk kelengkapan di bagian ear cup-nya sendiri, ini juga cukup simple. Pertama, kalian langsung bisa nemuin ada tombol power, ada tombol plus yang juga berfungsi untuk menaikkan volume dan next track kalau ditahan. Lalu tombol minus yang berfungsi untuk menurunkan volume dan previous track kalau ditahan. Lalu ada lubang aux, lalu ada lampu indikator yang hanya bisa menyala 2 warna, lalu ada port Type-C yang hanya untuk charger, dan 1 lubang mikrofon. Untuk cara pairingnya ini juga gampang banget, kalian tinggal tahan tombol powernya ini kurang lebih 3-5 detik sampai nanti lampu indikator warna merah sama biru. Dia itu langsung otomatis masuk di mode pairing dan kalian bisa langsung cari di list device kalian si Keep TH60 dan kalian bisa langsung connect. Udah sesimpel itu. Power on. Connected. Power off. Sekarang kita lanjut ke bagian suaranya. Di sini saya kasih tahu dulu kalau ada 2 tipe suara yang akan saya jelaskan berdasarkan konektivitas yang udah tadi tak jelasin ya. Dan sekarang saya jadi tahu kenapa banyak anak-anak muda yang mungkin suka sama si TH60 ini. Karakter suara yang ditonjolkan di sini adalah bagian bassnya. Bassnya ini bener-bener kerasa bumi, kerasa extend, punchy, nonjok. Pokoknya bagian bass ini bener-bener hal yang paling berasa di telinga kalian kalau kalian pakai si TH60 ini. Untuk bagian mid atau bagian vokal di sini cukup kerasa B aja, dia di posisi yang netral aja. Untuk bagian treble-nya di sini cukup kerasa, cuma memang yang nggak level extend atau yang nggak level yang sampai bikin nusuk telinga ya. Jadi treble-nya hanya sekedar cring-cring gitu aja, nggak sampai yang nyes-nyes atau bikin sakit lah pokoknya nggak nusuk. Nah, awalnya saya udah berekspektasi kalau si TH60 ini bakal punya kualitas suara yang menurut saya mirip sama TH10, tapi ternyata tidak. Di TH60 ini bagian suara
mendemnya itu sedikit lebih tipis, nggak semendem TH10. Jadi di sini dia punya karakter yang bisa lebih keluar gitu, lebih clear, lebih apa ya, lebih enak detailnya, nggak seancur TH10 yang kemarin ya. Dan buat saya itu udah cukup bagus kalau kalian mau skip TH10 dan langsung aja ambil TH60 sekalian. Oke, sekarang bagian suara yang kedua, yaitu kalau kalian pakai kabel aux, gimana suaranya? Dan menurut saya di sini kalian nggak usah pusingin. Kalau kalian mau pakai kabel aux, kalian cuma pakai mode wirelessnya aja udah. Mode aux di sini tuh soalnya suaranya bener-bener kerasa banget, levelnya downgrade dari yang versi Bluetooth tadi. Bagian bass dikurangi, bagian treble dikurangi, bagian vokal juga dikurangi. Dan anehnya suaranya bisa lebih mendem daripada yang versi Bluetooth. Jadi versi kabel bener-bener tidak saya sarankan untuk kalian pakai kalau kalian punya TH60 ya. Kalau untuk kegiatan entertainment lain seperti nonton film atau nonton drama atau nonton apapun ya, di sini buat saya untuk nonton yang level kayak drama itu mungkin masih oke. Cuma kalau background musik dari drama yang kalian tonton itu cukup lebay, cukup kencang, itu bener-bener ganggu karena vokalnya kerasa jalan bareng sama backsoundnya gitu. Yang harusnya kalau nonton drama itu kan biasanya kalau orang ngomong ya itu yang suaranya kenceng, tapi buat saya di sini malah kecampur gitu kalau ada backsound yang lebay dari drama yang kalian tonton ya. Dan jelas kalau untuk nonton film-film yang rame kayak action atau semacamnya ini bener-bener kerasa banget, kerasa meriah, kerasa rame, kerasa semua suaranya bener-bener bermunculan. Dan tak lupa juga kalau misalnya kalian main game pakai TH60 di versi wireless itu aman karena si TH60 ini juga punya low latency mode yang bisa kalian aktifkan dengan hanya menekan tombol power 3 kali secara cepat dan dia akan mempunyai nada yang menunjukkan kalau dia udah masuk di gaming mode. Nah, mungkin juga muncul pertanyaan, Bang, kalau misalnya nggak aktifin gaming mode, emang kenapa itu? Di sini, gaming modenya ini hanya merubah latensi aja, tidak merubah karakter suara, tidak menambah efek spasial apa-apa, tidak menambah apapun. Pokoknya ini cuma latensinya aja yang diturunin ya. Pilihan tergantung kalian mau pakai gaming mode atau enggak. Waktu saya main CODM di sini, suaranya anehnya malah kerasa kurang imersif. Nggak tahu kenapa. Bagian bass mungkin kerasa seperti yang saya jelasin tadi waktu dengerin musik itu bener-bener punchy, nonjok, extend, ya pokoknya bassnya oke lah, bergetar sampai speaker di telinga saya. Cuma bagian mid sama bagian high-nya ini bener-bener langsung kerasa banget cemprengnya. Suara tembakan yang punya karakter treble itu jadi kerasa kayak apa ya? Kayak cempreng aja gitu. Buat saya, main game pakai TH60 ini suaranya nggak terlalu cakep-cakep banget. Cuma masih bisa diajak bermain game casual-casual. Cuma kalau kompetitif, sekiranya kalian harus cek dulu latensi yang ada di TH60 ini. Nah, sekarang untuk kualitas mikrofonnya, silahkan kalian nilai sendiri. Ya, jadi ini adalah suara yang berasal dari mikrofonnya Sigip Wireless TH60. Dan menurut saya di sini sebenarnya kualitas mikrofonnya ini cukup oke ya. Nggak bagus tapi juga nggak jelek. Cuma gini, saya menemukan beberapa minus ya. Jadi kalau suara kalian itu cukup kecil atau kurang lantang, itu ada beberapa suara yang nggak bisa ketangkep biasanya. Jadi kalau kalian ngobrol atau telepon pakai headphone ini, kalian harus keluarkan suara yang lumayan kencang. Jadi saya contohkan, ini kalau misalnya suara saya cukup kecil, kalau misalnya ngomong di tempat ramai kayak gini. Dan begitulah kualitas yang bisa kalian nilai sendiri. Dan seperti biasa, di sebelah kiri saya ada suara AC yang cukup kencang, dan kalau kalian tidak dengar suaranya, pengurangan kebisingan dari mikrofonnya ini sudah cukup bagus.
Ya, dan itulah hal-hal yang bisa saya sharing ke kalian selama saya penasaran sama Keep Wireless TH60 ini. Dan saya jadi tahu sekarang. Pertama mungkin adalah dari faktor harganya yang bisa kalian dapetin itu ada di range 160.000 sampai 180 ribuan. Dan menurut saya itu adalah budget yang cukup pas untuk kalian yang nggak neko-neko kalau mau cari wireless headphone. Dan saya juga jadi tahu nih kenapa si TH60 ini juga sering saya lihat di transportasi umum ya. Dan jadi teman aktivitas perjalanan kebanyakan orang. Yang pertama memang udah bobotnya super enteng ya buat saya. Kenyamanannya juga cukup oke. Kualitas suara juga oke. Desain dan pilihan warna yang ditawarkan sama TH60 ini juga bener-bener anak muda banget lah. Kalau mungkin bapak-bapak pakai ini kerasa aneh gitu ya. Tapi kalau anak muda ini kelihatan keren, kelihatan lebih seger gitu loh kalau dilihat. Yang jelas buat saya, Keep Wireless TH60 di harga yang menurut saya udah pas banget. Ini benar-benar bisa saya rekomendasikan ke kalian semua. Ketimbang kalian ambil TH10 ya, kalian langsung skip aja ke TH60. Oke? Sekian pembahasan saya soal Keep Wireless TH60. Aja lali like gak di like yo ora popo. Matur suwun. Headphone-nya anak muda.